Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa kembali berjumpa pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyajikan teks ulasan. Ya, kalau kemarin bisa menentukan struktur dan kaidah kebahasaan, maka kita harus berusaha untuk nanti belajar tentang cara kita menyusun atau menyajikan teks ulasan itu sendiri. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, bisa menyusun kerangka teks ulasan, kemudian selanjutnya kita bisa menyusun teks ulasan itu sendiri. Namun sebelumnya kita harus ingat dulu apa itu teks ulasan. Yang kemarin sudah saya bahas bahwa teks ulasan itu adalah suatu teks yang berisi tentang penilaian atau review terhadap suatu karya. Nah, karya itu bisa sebuah buku, bisa sebuah drama, bisa sebuah film, bisa sebuah puisi, atau novel, dan sebagainya. Itu ya kita ingat. Nah, nanti juga strukturnya kita harus tahu, ingat juga karena nanti berkaitan dengan cara kita menyajikan teks ulasan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana ketika kita akan menyajikan sebuah teks ulasan, ketika kita akan menyusun teks ulasan? Yang pertama, kita tentukan dulu karya yang akan diulas. Jadi, yang kita ulas itu apa? Apakah sebuah drama, atau sebuah film, atau sebuah puisi, atau sebuah novel? Kita tentukan. Kalau sudah kita temukan, baru kita membaca dengan dari membaca kita mendapatkan informasi atau isi dari karya itu. Mau tidak mau, kalau sebuah karya film berarti kita harus melihat, ya, kita cari informasi yang ada di dalamnya. Kalau itu sebuah drama, ya, teks drama, maka kita harus membaca secara keseluruhan. Kalau itu sebuah puisi, nah, kita cari semua yang ada yang menjadi isi dari karya itu. Kemudian juga informasi tentang karya itu, tentang identitasnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita tahu isinya dari karya itu, baru kita akan menemukan kekurangan dan kelebihan dari karya itu. Apa kekurangannya? Apa kelebihannya dari karya yang kita ulas itu? Kita temukan dulu. Setelah kita sudah semuanya, ya, itu kita berusaha memahami manfaat apa yang bisa kita dapatkan setelah membaca buku itu. Nah, itu kita cari manfaat apa, kita tulis, ya. Kemudian semua itu tadi kalau sudah siap, nah, karya sudah yang kita temukan sudah ada, kita sudah tahu tentang isinya, kemudian kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan dari karya itu, kemudian manfaat dari karya itu, baru kita buat sebuah kerangka dari teks ulasan tersebut. Nah, kerangka teks ulasan itu adalah garis besarnya saja dulu. Misalnya, yang pertama ada judul dari kerangka itu, apa judul. Kemudian identitas, identitas nanti, nah, dari pengarangnya, kalau itu sebuah buku, ya, pengarang, ya, penerbit, kemudian tahun terbit dan sebagainya. Kalau sebuah film itu adalah judulnya, judul film itu, kemudian siapa yang sutradaranya, nah, berapa durasinya, dan sebagainya. Nah, itu secara garis besar dulu aja kita masukkan dalam sebuah kerangka. Kemudian ada setelah identitas, kemudian orientasinya, garis besarnya apa dari karya itu, baru kita sinopsis juga tentang secara garis besarnya saja. Kemudian baru analisis. Analisis itu adalah mengetahui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi kita lebih detail lagi apa yang menjadi isi dari karya yang kita ulas itu, ya. Kalau misalnya itu sebuah puisi, bagaimana temanya, bagaimana mungkin bisa isinya, kata-kata yang digunakan, ya, itu kita analisis semuanya. Nah, di situ secara garis besar kita masukkan dalam analisis, kemudian baru evaluasi, mengetahui kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian baru rekomendasi, yaitu memberikan kesimpulan dan saran tentang karya yang kita ulas. Nah, ini setelah secara garis besar kita tulis, baru kita kembangkan lebih panjang kalimatnya, ya, lebih panjang menjadi sebuah teks ulasan yang lengkap. Nah, demikian langkah-langkah dari membuat sebuah teks ulasan. Nah, salah satu contoh yang akan kita bahas kali ini, contoh dari teks ulasan
puisi. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda dengan kita mengulas sebuah buku. Kalau sebuah buku lengkap ya, di situ ada ya judul bukunya, kemudian pengarang, jumlah halamannya, kemudian ya bagaimana tulisan secara beda. Kalau di sini nanti secara lebih lebih ringkas karena di situ yang dituangkan adalah tetap itu judul dari teks ulasan itu tentang ya judulnya apa dari berarti analisis tentang teks puisi yang judulnya sahabat terbaik itu kemudian ditulis isinya itu yaitu berarti sama dengan sinopsis ya sinopsis atau dari isi dari karya itu jadi kita tuliskan kemudian selanjutnya setelah kita menuliskan kita memberi suatu ini ya penilaian ya langsung di situ kita bahas langsung puisi itu judul itu merupakan puisi karya Friska Tirani berarti ini masih identitas ya jadi karya itu karya siapa kemudian menceritakan tentang sahabat terbaik dari si penulis mereka melewati nah ini berarti ke orientasi nah kalau sudah selanjutnya nah begitu banyak kenangan nah ini masuk ke sinopsis ya dari sinopsis secara garis besarnya apa sinopsis itu adalah isi ringkasan dari sebuah karya nah kalau sebuah puisi maka kita ceritakan ya di situ kata-kata itu mengungkapkan tentang apa nah kemudian di situ juga nah dikatakan di bagian paragraf terakhir, penulis membuat suatu permohonan pada Tuhan agar, nah ini masuk juga ke ini analisis ya, tadi sudah sinopsis analisis. Puisi ini disajikan dengan tema menarik. Nah ini sudah merupakan kelebihan ya, kita sudah menerangkan satu kelebihan dari sebuah puisi itu. Kemudian kalau lanjutannya, nah itu tidak hanya itu, puisi ini juga memiliki isi hal-hal yang terjadi di antara sahabat seperti saya tahu. Nah, ini sudah menyampaikan suatu kelebihan ya. Di sini tidak ada kekurangannya. Kemudian ada terakhir itu ada rekomendasi dalam puisi si penulis cukup baik di dalam pemilihan pengolah kata-kata yang puitis. Nah, ini juga masuk dalam sebuah ini masuk dalam sebuah rekomendasi ya sebenarnya di sini masih ada kata-kata puisi ini sangat bagus ya atau mungkin ya bagus untuk dibaca. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan seperti ini. Nah, ini secara singkat. Jadi kita menuliskan mengulas dari sebuah karya puisi. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengulas saja tentang puisi. Jadi ini sebagai bahan tugas yang akan kamu kerjakan. Di situ ada sebuah puisi dengan judul Bundaku Sayang. Silahkan kamu membuat seperti contoh di atas tadi. Jadi kamu ya judulnya, kemudian puisinya itu kamu tulis, kemudian kamu di situ secara garis besarnya apa tentang kemudian sinopsisnya jadi meringkas dari secara keseluruhan baru menganalisis baik dari kata-katanya mungkin ya di situ isinya nah itu kamu ini dianalisis nah kemudian baru dari menganalisis itu nanti ada kelebihannya di mana ya kamu terangkan di evaluasi kemudian yang rekomendasi kamu terangkan itu bagus atau tidak puisi itu ini ya yang jadi tugas kamu nanti dikerjakan di dalam lembar kertas bisa diupload bisa nanti dikumpulkan ke madrasah demikian materi pada kali ini dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh